Betara kala dewa nih kala iku apa? Kan sang waktu to. Gitu. Sang waktu. Kala itu kan waktu maknanya. Enggak harus sampean. Ini pikir kok model ngono iku iki garae. Jadi sang waktu itu selalu berbicara setiap waktu. Nah waktunya itu ya bisa setiap hari, bisa setiap saat. Nah waktu itu detik, sak detik itu ya waktu. Sak menit itu ya waktu. Sak jam itu ya waktu. Sehari itu ya waktu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu lan den ngendikaake. Wa yuqalu lan den ngendikaake yashhadu naksani alaihim alaihim ing atase makhluk. Yuqalu den ngendikaake yashhadu ngekseni alaihi mingatasi makhluk apa sab'atu syuhudin pitu pira-pira saksi. Rupane al makanu, maksudnya iku al makanu ya. Iku al makanu panggonan. Qala kang wis dawuh sapa Allah taala kalimulur sapa Gusti Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha ilah al-ayah. Jadi dipetik sebagian saking ayat niki. Yauma idzin Kala dawuh sapa Gusti Allah taala yauma idzin ing dalem dina kiamat. Tuhat disu den critani. Tuhat disu den critani utawa ngene, tuhat disu nyritakake apa bumi. Akhbaruha ing pira-pira ceritane bumi. Jadi Gusti Allah niku paring pitu pira-pira seksi. Jadi semua makhluk itu ketika hari kiamat telah tiba, maka semua amal perbuatan selama mereka hidup di dunia itu akan dihisab, akan dihitung. Siapa yang akan menjadi saksi? Allah memberikan 7 saksi kepada mereka. Di antara dari 7 itu Allah mengatakan bahwa saksi yang akan menceritakan semua amaliyah makhluk yang berada di bumi, yaitu bumi sendiri.
Karena bumi menjadi pijakan semua makhluk, khususnya manusia ketika masih hidup di dunia. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari pantauan bumi. Jadi bumi besok akan menjadi saksi ketika hari kiamat sudah tiba. Milo awake urip niki kan dik dhuwure dunya, dik dhuwur bumi. Jadi kita berpijak di atas hamparan bumi. Jadi bumi pasti mengetahui ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, maka bumi juga menyaksikan. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, bumi juga mengetahui. Karena apa? Karena kita selama melakukan suatu perbuatan itu tempatnya dan berpijaknya di bumi. Jadi juga iso menghindar. Jadi kita tidak bisa menghindar. Jadi salah satu dari 7 saksi yang dihadapkan Allah, maksudnya Allah mendatangkan 7 saksi itu salah satunya adalah bumi. Kemudian wazzaman dan juga zaman. Yang kedua adalah zaman. Zaman sendiri itu adalah waktu atau masa. Kita hidup di dunia ini pasti melewati yang namanya masa atau waktu. Waktu itu universal ya, masih umum. Kalau kita bagi-bagi masa sendiri, masa kanak-kanak juga bisa ya, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Ya. Bisa dikatakan lagi zaman itu terbagi menjadi 3. Masa yang telah kita lalui, ya. Masa sekarang dan masa yang akan datang. Zaman sekarang dikatakan zaman hal. Zaman yang masa lalu, masa lampau dikatakan zaman mati, zaman yang sudah kita lewati. Zaman yang akan datang adalah zaman istiqbal. Jadi tergantung pembagian dari masa atau zaman itu tergantung. Ada juga zaman dari 3 itu tadi, kan mulai mungkin kita bangun pagi loh. Ya. Berarti waktu pagi ya, hari. Bisa dikatakan itu waktu subuh. Kemudian waktu siang. Waktu sore, waktu malam, waktu dini hari, terserah. Jadi pembagian waktu itu tergantung. Tapi yang paling penting yaitu tadi, waktu itu waktu yang telah kita lalui, waktu yang sekarang kita jalani, waktu yang akan kita jalani. Nah, waktu ini juga akan menjadi saksi bagi kita. Ketika kita melalui beberapa fase kehidupan, beberapa masa kehidupan kita, melakukan amalia yang baik ataukah buruk, melakukan amalia yang memberi kemanfaatan kepada orang lain, ataukah malah memberi kerusakan, kemadharatan kepada orang lain. Itu tergantung pilihan kita. Jadi sebenarnya yang bisa memilih itu diri kita sendiri. Jadi yang bisa memilih melakukan hal-hal yang baik ataukah hal-hal yang buruk itu awake dhewe. Buktinya apa? Buktinya umpama cobalah sampean jak wong sing gak tahu ngaji. Ayo melok ngaji, engko cek gini dan gini dan gini. Belum enggak? Enggak akan mau. Karena apa? Karena yang bisa memilih itu dirinya sendiri. Tapi usaha kita itu harus mengajar. Karena kewajiban setiap muslim
terhadap muslim yang lain adalah mengajak ke jalan kebaikan. Dodok engko mau gak gelem, sing penting kewajibane awake dhewe niki ku. Dan ngajak iku ya ngono ana carane. Undang sampean apa ngono diancam. Apa? Terus tak ampel lah. Itu bukan cara yang baik. Jadi itu cara dakwah yang memang mungkin itu tidak akan bisa mengajak seseorang untuk ikut kepada jalan kita, yaitu jalan kebaikan. Makanya kabeh iku ono cara. Dan cara yang paling sempurna, yang paling ampuh itu adalah dengan cara yang halus. Bahasanya halus itu cara yang penuh dengan sentuhan kasih sayang. Jadi sentuhan kasih sayang bukan kok malus-malus ora. Jangan memahami kasih sayang itu dengan cara cuman kudu nyekel, marun dilus-lus, ora. Jadi kita tunjukkan sikap kita, tunjukkan perilaku kita, tunjukkan akhlak kita. Mana ya? Maksudnya menunjukkan akhlak yang mana? Akhlak yang baik. Jadi ketika orang lain itu memandang kita, melihat kita, bahkan menilai akhlak kita tanpa kita mengajak, dia akan mengikuti kita. Ngono. Duh. Sak joge arek iku ngaji. Sak joge arek iku istiqomah. Berubah drastis. Ngono. Umpamane. Umpama kok malah suwali ya, Mbok. Wah, dia punya pancet kelakuan. Lah iki yo, berarti awake dhewe sing kurang introspeksi. Seolah-olah awake dhewe wis berubah. Padahal orang lain itu menilai kita itu malah pancet ae karena bedane. Lah iku yo mbondi sing bener. Mergo ketika menilai diri kita kan ya memang sulit toh. Menilai diri kita itu memang sulit. Paling mudah menilai orang lain. Nah, jadi waktu atau zaman atau masa itu nanti akan dihadapkan oleh Allah kepada kita sebagai saksi. Untuk apa? Masa muda kita ini dibuat untuk melakukan hal-hal yang baik ataukah hal-hal yang tidak baik. Masa remaja kita buat seperti apa? Masa dewasa kita, masa tua kita buat untuk melakukan apa saja. Masa yang akan menjadi saksi bagi kita. Meskipun untuk sementara zaman atau masa itu adalah saksi bisu. Saksi bisu. Umpama sampai iso ngrungokno ya, bumi karo waktu atau masa itu bisa berbicara, yuk awake dhewe kuwedhe. Ini sebenarnya bisa, tapi tidak dengan bahasa kita manusia. Ya. Jadi sebenarnya semua ciptaannya Allah itu bisa berkomunikasi dengan cara mereka sendiri. Dan kita sebenarnya sebagai manusia, makhluk yang sempurna, makhluk yang diberi kelebihan derajat yang paling mulia dibanding dengan makhluk lain, sebenarnya bisa berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa. Mangkane le zaman biyen terkadang awake dhewe kan gopoh lunyipe. Eling pelem ambling dar iso ngomong karo kewan. Iya. Lah eling dar mau iso ngomong karo kewan. Tapi Nabi Sulaiman, iya. Padahal manusia itu sebenarnya bisa berkomunikasi dengan sesama makhluk. Dari sesama makhluk itu maksudnya kan kewan ya iso ngomong nang, tumbuh-tumbuhan ya iso ngomong nang, semualah ciptaan, dengan bumi, dengan masa, dengan angin, dengan udara, dengan air, dengan api dan sebagainya bisa. Tapi khawatirnya gini,
Kak perkara sempan iku pas apa ngene iku? Api-api ngene ya. Apa namanya? Enggak gawe diangan. Kak perkara seman ngomong. Lah kok mburine sampean ana uwong. Lah iki lek kapan? Gendi digawe dijak ngomong. Padahal dia belum tentu. Orang yang mengajak bicara, orang yang berinteraksi, orang yang berkomunikasi dengan api, air atau udara itu wong sing gak tahu, belum tentu. Justru karena dia mampu ya, mampu berbicara dengan bahasa mereka. Dengan adanya kita seolah-olah itu kan ngene, jadi wong itu kadang itu lek gak umum kan diarani wong gelembing, wong owah. Mereka gak umum. Tapi justru orang yang tidak umum lah, ya, wong sing gak umum lah, wong sing paling mempunyai kelebihan. Yang mana kelebihan itu nantinya bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wong biyen jari niku eruh turune banyu, roh turune angin, roh turune tumbuh-tumbuhan. Tahu kepireng boten? Nah, iku gak awu-awu. Ya memang saking apa ya? Cara ngono saking ide. Ya kabeh iku semuanya dikembalikan kepada Allah. Allah yang memberikan hijab itu terbuka sehingga mereka orang-orang pilihan itu bisa mengetahui, ya kan? Bahkan terkadang masa yang belum terjadi saja bisa diketahui itu pun karena diberi pengetahuan sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena kita ini hidup ya bersosial dengan beraneka macam manusia yang mempunyai pemahaman yang berbeda, lah itu loh perlu yang namanya syariat. Syariat itu adalah aturan main lah cara ngono. Ono pasal-pasal yang harus kita patuhi karena kita hidup tidak sendirian, karena kita hidup bersosial. Bener tak? Makanya kadang itu awake berpikir, opo sih kok ono syariat barang lho ya opo? Ya karena awake dhewe iki bersosial dengan sesama manusia yang pemahamannya berbeda, pengetahuan yang dimiliki setiap manusia itu juga berbeda. Imannya juga berbeda. Mula perlu yang adanya itu. Aturan-aturan mainnya itu. Nah itu terkadang kan gini, awake berpikir mempelajari bab masalah fikih ya. Salat itu kan wajib kanggone wong, maksudnya salat itu kudu ngadeg. Bahasa iki contoh nih ya dalam hal salat. Salat itu wajib berdiri. Tapi kan jek ana tulisannya bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu iki ya apa penjelasannya? Jadi maksudnya bagi yang mampu ya bisa berdiri itu dari sisi zahir penjelasan zahir. Tapi dari sisi penjelasan batin itu ya iso luwih jero meneh. Paham? Nah. Umpama gak iso ngadeg, apa tak marono gak oleh sholat, kan tetap boleh melakukan sholat dong, karena sholat itu hukumnya wajib. Ya. Jadi lewat wajib itu tidak bisa ada tawaran. Jadi gak kena ditawar meneng. Ketika cara untuk mendirikan sholat, untuk menjalankan ibadah itu boleh ditawar, tapi apa? Kewajibannya ibadah sholat itu tidak boleh ditawar. Caranya boleh ditawar. Menurut ya. Lek gak mampu ngadeg, ya lungguh. Lah umpama lungguh gak mampu turu, lho kurang penak ya apa?
Lek gak mampu turu. Ya apa gak mampu turu. Ya maksudnya dalam keadaan berbaring terus tangan ini kan iso gerak ngono to. Umpama gak iso, mentok. Ya wis ketip-ketip tok. Ketip-ketip tok. Bisa. Lah umpama ketip tok gak iso, ya wis rasane ati lah arek saiki gak. Ya iso ngadeg, iso gerak. Coba-coba salat ning doa, ati lho iku lho ketemu pirang perkara. Iya ngono to. Sampeyan pahami penjelasan kula. Dari mulai bisa berdiri dikurangi umpama gak iso gawe lungguh, gak iso gawe lungguh, gawe turu, gak iso ketik-ketik tok, gak iso mau rasane ati. Kewajiban kan tidak boleh diganggu gugat toh. Perintahnya ini lek hukumnya wajib ya wajib. Tapi kalau cara melakukan kewajiban bisa ditawar. Nah, sampean pahami proses iku mulai dari mampu tidak mampu nganti wis gak mampu dina pen rasane ati. Saged nyimpulno. Berarti saking pentingnya enggak? Umpama gak penting, wis gak apa-apa wae gak iso ngatur ya gak apa-apa. Lah ngono to. Bener enggak? Tapi enggak. Saking pentingnya sholat itu, maka dibalik hukum wajib itu ada apa? Kita memahaminya temriku. Ojo kok mari ngono. Apa ya? Memahaminya krono apa ya? Cara ngono. Hukum wajib menurut kok. Alasannya kenapa wajib lho iki lho harusnya yang digali itu seperti itu. Harusnya yang digali itu kenapa hukumnya wajib ngono. Jadi rahasia dibalik itu semua pasti saking pentingnya buat siapapun yang melakukan kewajiban. Nah itu cuma boleh. Jadi yo eruh. Nah untuk timang saksi ya. Jadi zaman atau masa itu nanti akan menjadi saksi bagi kita. Kama kola koyo oleh ngendiko sopo Kanjeng Nabi bil khabari ing dalam siji hadis. Yunadi undang-undang kulla yaumin ing dalem saben-saben dino. Nah, waktu ini bisa berbicara, bisa berkomunikasi sesuai dengan dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Ngono. Jadi yunadi kulla yaumin ana utawi ingsun jarine sang waktu utawa oleh diarani iku sang kala utawa Bathara Kala. Ngono cuman ya basa Jawa. Bathara kan dewa. Lah dewa itu orang yang mempunyai derajat tinggi. Nah ngono to dibanding makhluk lain, tak ngono to. Nah, wong dewa apa jenenge wong Jawa itu kan filosofinya tinggi. Ya aja awake dhewe memaknai dewa marung awake dhewe syirik ora, aja. Jadi maksudnya dewa itu orang yang derajatnya tinggi. Ngene to. Utawa gak orang sih. Makhluk lah, makhluk yang mempunyai derajat yang tinggi dibanding makhluk lah. Jadi Bathara Kala dewa ning kala iku apa? Kan sang waktu toh. Gitu. Sang waktu. Kala itu kan waktu maknanya. Gak harus sampean. Ini pikir kok model ngono iku iki karae. Jadi sang waktu itu selalu berbicara setiap waktu. Nah waktunya itu ya bisa setiap hari, bisa setiap saat. Nah waktu itu detik sak detik itu ya waktu, sak menit itu ya waktu, sak jam itu ya waktu, sehari itu ya waktu, seabad, setahun, sepekan kan ya waktu tuh. Nah iki sing menyekat-nyekat iki sapa? Ya wong-wong iku wae.
untuk bisa membedakan. Ini kunang kuno. Tapi pada intinya waktu itu ya wis tak terbatas. Ya tak? Waktu itu tak terbatas. Sewaktu saya belum lahir loh. Berarti kayak lahir loh. Berarti waktu kan lebih lama. Iya. Nah, itu Bathara Kala. Nanti sing diarani Bathara Kala itu ya sang waktu itu. Jadi jangan sampai kita ini termakan oleh Bathara Kala. Artinya kita yang bisa mengendalikan sang waktu. Karena pada dasarnya ketika kita hidup pasti memasuki waktu atau dimensi waktu. Paham nggak? Nah. Jadi sang waktu sendiri itu berbicara. Ana utawi ingsun iku yaumun dino jadi dun kang ana. Saya adalah waktu yang baru. Jadi maksudnya baru itu apa? Jadi setiap hari, tak contohnya setiap hari itu pasti berganti. Paham ya? Dino saiki durung karuan padha karo dino men. Hari esok belum tentu sama dengan hari yang akan datang. Makanya yang namanya waktu itu selalu berganti. Nah, tinggal pergantian dari satu waktu ke waktu yang lain itu tergantung kita. Bisa mengendalikan, mengontrol orang. Pada hari ini kita melakukan amal kebaikan berapa persen? Besok berapa persen? Nah, kan itu. Lek kapan pancet, alhamdulillah. Lek bertambah banyak, ya tambah luwe saya. Jangan sampai berkurang. Jadi makanya wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah kalian mustafidan, orang yang bisa melakukan atau orang yang bisa berbuat kebaikan, berbuat manfaat, berbuat faedah. Kulla yaumin, setiap hari ziyadatan bertambah. Jadi yang paling baik manusia melakukan suatu kebaikan hari ini baik, esok lebih baik, esoknya lagi tambah baik. Berarti kan ada peningkatan. Cara grafik itu ada peningkatan kebaikan. Kudune ini dalam hal apa? Minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaid. Dalam hal pengetahuan. Iki leh nang kene kan contohnya iku kan nadoman di alala. Nah, di alala iku ya kitab tipis, kitab kuno, kitab cilik, ya, tipis ya. Cuma manfaatnya gede dalam hal tata cara mencari ilmu. Bahkan bergaul dengan orang lain itu ya ditoto nang kono. Mergo alala itu digawe dasar. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukuril bawah. Jadi awake dhewe itu harus bisa mengendalikan sang waktu, mengendalikan hari ini. Jangan sampai lebih baik dari hari esok. Seharinya hari esok lebih baik dari hari ini. Bener tak? Ya. Lek saiki arah seni ojo arah sanasem. Omongnya gak budal. Berarti tambah. Cara siklusnya itu gitu. Lungun dulu maksudnya. Jadi manggane sang waktu ini berbicara. Aku iki suatu hari. Suatu hari itu maksudnya sebuah, bisa katakan sebuah mulai ya.
Aku ini adalah waktu atau masa atau hari yang selalu berganti baru. Mana toh? Lah. Lek baru berarti kan berganti ngono ya Mas maksudnya ya. Lek gonta-ganti berarti kan anyar toh. Bukan cuma klambine gonta-ganti ku anyar gak? Meskipun klambi lawas tapi kan gonta-ganti kan anyar toh. Maksudnya gak tau urung dadi lu anyar lek klambine ngono. Nah, meskipun apa jenenge barang itu gak anyar. Nah, kapan sudah tahu bahwa waktu itu selalu berganti, maka kita harus bisa mengisi pergantian waktu itu dengan pergantian yang lebih baik. Maka ini memang ziyadah harus bertambah. Ojo tambah sudo. Lah sudo itu gak usah diwuluki ya. Mesti iso. Nggih, mesti iso. Ya ngono to. Lah tambah apik iku lho. Perlu namanya perjuangan dan pengorbanan. Tapi lek kapan berkurang wis gak usah berjuang itu wis. Wis momone yo kabeh gak usah diwuli iso dhewe-dhewe. Wa ana utawi ingsun alama tetep ing ngatasi barang. Tak malu kang nglakoni. Kang nglakoni sapa sira ing ma iku syahidun saksi. Jadi aku nanti akan menjadi saksi untuk kalian. Oleh loro ya saksi ini ya. Wal lisanu yang ketiga adalah lesan kita. Iku syahidun yang akan menjadi saksi kama qala kaya oleh ngendika sapa Gusti Allah fi suratin nuri ing dalam surat An-Nur. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum al-ayat. Nah, kaya ono nek surat An-Nur. Terusane opo? Yauma alsina yauma tashhadu alaihim alsinatuhum ing dalem dina nekseni alaihim ing atase makhluk apa alsinatuhum pira-pira lesane makhluk. Jadi besok di hari kiamat, di hari di mana semua amal-amal setiap manusia itu diperlihatkan. Karena semua amal itu sudah tertulis pada buku catatan amalnya masing-masing. Karena setiap manusia itu hidup di dunia ada yang menjaga, yaitu malaikat. Dua malaikat ini yang menjaga semua perilaku, semua perbuatan selama dia hidup. Perilaku apik ya ditulis apik, perilaku elek ya ditulis elek. Dan yang menulisnya itu juga berbeda. Makanya disimbolno karo malaikat raqib karo malaikat atid. Beliau yang mencatat amal baik dan amal buruk setiap manusia. Dan ketika manusia itu mati, maka buku catatan amalnya itu juga dibawa. Sampai ketika semua manusia dibangkitkan, ya, dan akan dihadapkan yang namanya yaumul hisab, ya, semua buku catatan amal akan berterbangan. Nah, berterbangan itu kok mari ngono ya sesuai dengan amale dewe-dewe. Terbagi menjadi 3 golongan manusia. Manusia akan menangkap buku catatan amal dengan tangan kanan, ada yang tangan kiri, dan ada yang menangkap dengan memakai punggung. Nah, sing memakai punggung itu sak elek wis gak slamet blas iku wis ahli neraka. Lah sing kiri kuwi iso dadi ahli swarga. Mergo apa? Ya kakek maksiat. Tapi krana oleh kanugrahan teko Gusti Allah, oleh rahmat teko Gusti Allah, oleh maghfirah teko Gusti Allah, akhirnya tetap iso mlebu swarga ya meskipun diucap sik. Diucap sik ben ricik jenenge reget iku lecik pantes digawe iku ya apa sih?
Ya. Disokling nanti diubah, dikum pirang-pirang di momot. Jadi diucap-ucap sih, diumbah-umbah, ini dikum. Lah ngekume regete menungso ya ndek neraka. Lah ya apa katanya? Api itu untuk membersihkan kotoran. Kan ngono to. Nah, kan filosofi ini geni ku apa sih? Nek kanggone wong-wong itu. Untuk membakar, membumi, hanguskan segala kesalahan, segala perbuatan yang tidak baik. Menurut lah kepingin gak diumbah apa jenenge nganggo geni, ya umbah kanggo banyu. Kapan? Ya di saat kita hidup. Karena ketika sudah mati tidak akan mungkin kita dibersihi dengan air. Paham ya? Jadi mumpung dikasih kesempatan hidup oleh Allah ini, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, terus diberi pengeling karo Gusti Allah, ya wis nang aki-aki, atus bahasanya. Makanya filosofi ini apa sih leh bebersih utawa sesuci itu gawe bahasanya. Ketika kita sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, ketika kita akan menghadap Allah, menghadap Tuhan Sang Pencipta, maka badan kita, jasmani maupun rohani kita itu harus bersih, harus suci. Disyariati dengan cara kita berwudu karo kita mempunyai hadas kecil. Tapi ketika kita mempunyai hadas yang besar, maka kita harus mandi besar untuk bisa dikatakan kita sudah suci. Perlu hadas toh? Nganggo apa? Banyu. Wudu nganggo apa? Banyu. Mergo diurip, harus mati. Iya nganggo geni. Lah ngono tok kok. Bener enggak? Ketika kita akan menghadap ke Allah, ya kan gak mungkin membawa kotoran atau berbagai reget toh. Harus dibersihkan semua. Mumpung kesempatan nganggo banyu ku luwih enak, meskipun adem-adem titik lek bengi lek ngono to. Ya wis. Dirisi nganggo kan. Katanya ini dirisi nganggo geni. Ya monggo lek kepingin. Ya, jadi pilihannya kan kita sebenarnya yang memilih ya. Ya apa tanya. Jadi yang ketiga adalah lisan yang nanti akan menjadi saksi. Ya, lisan kita juga akan menjadi saksi sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah.